pertanyaannya, apakah perkawinan Nikita Mirzani dengan Antonio De Bola itu sah menurut hukum di negara kita? Tentunya perkawinan tersebut ya tidak sah ya menurut undang-undang di negara kita atau menurut hukum, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Dan semoga yang sedang menyaksikan video ini selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, amin. Teman-teman, video ini merupakan video edukasi membahas tentang isu-isu atau informasi mengenai hukum ya. Nah, segmen kali ini saya mau bahas mengenai perceraian. Nah, perceraian ini diatur di dalam undang-undang perkawinan. Nah, ada informasi bahwasanya ada salah seorang artis kontroversi sudah menceraikan suaminya. Mungkin teman-teman tahu ya siapa artis itu. Itu Nikita Mirzani menceraikan suaminya. Pertanyaannya, apakah perceraian itu sah di mata hukum negara kita? Apakah perkawinan mereka sah menurut undang-undang? Nah, oke, baik. Teman-teman, mengenai masalah ini saya akan bahas ya, dan tetap tonton video ini sampai selesai. Oke, baik teman-teman, mengenai perceraian itu diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 9 tahun nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan juga diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Nah, oke, baik teman-teman, mencermati terkait isu perceraian Nikita Mirzani, apakah perceraian ini sah di mata undang-undang atau tidak? Oke, baik teman-teman, sebelum membahas perceraian, saya mau bahas mengenai sahnya suatu perkawinan. Nah, jadi mengenai sahnya perkawinan itu diatur di dalam pasal 2 ayat 1 mengenai sahnya suatu perkawinan ya. Sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan berdasarkan atau menurut agama masing-masing atau kepercayaannya masing-masing. Nah, itu ya sahnya suatu perkawinan. Dan pada ayat 2 di pasal 2 yaitu perkawinan itu haruslah dicatatkan ya di KUA ataupun di kantor pencatatan sipil. Maka perkawinan yang sah maka dia harus dicatatkan. Apabila dia beragama Muslim maka harus dicatatkan di kantor urusan agama, dan apabila beragama non Muslim maka dicatatkan di pencatatan sipil. Itu ya teman-teman ya sahnya suatu perkawinan. Nah, jadi terus kemudian perceraian itu akan sah, lihat ya, pada pasal 39 perceraian itu akan sah apabila dilakukan di dalam ruang persidangan setelah pengadilan yang bersangkutan sudah melakukan upaya mediasi mendamaikan kedua belah pihak. Namun apabila itu tidak terjadi perdamaian atau mediasi, maka pengadilan yang bersangkutan akan melanjutkan proses perceraian terhadap kedua belah pihak. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita kembali pada ayat 2 pasal 2 ayat 1, perkawinan yang sah adalah ketika dilakukan menurut kepercayaan agama masing-masing. Kan begitu. Nah, pertanyaannya, apakah perkawinan Nikita Mirzani dengan Antonio De Bola itu sah menurut hukum di negara kita? Tentunya perkawinan tersebut ya tidak sah ya menurut
undang-undang di negara kita atau menurut hukum, karena perkawinan mereka adalah perkawinan di bawah tangan atau perkawinan atau nikah siri, dan itu tentunya tidak dicatatkan ya, tidak dicatatkan baik itu di kantor urusan agama atau KUA maupun di pencatatan sipil. Nah, mengenai perceraian mereka, tentu perceraian mereka ini dianggap tidak pernah ada karena perkawinan mereka menurut hukum di negara kita itu dianggap tidak pernah ada. Maka secara otomatis perceraian yang mereka lakukan antara Nikita Mirzani dengan suaminya itu ya tidak ada, karena perkawinan mereka dianggap tidak pernah ada menurut ketentuan atau peraturan di undang-undang negara Indonesia, karena tidak pernah dicatatkan baik itu di KUA maupun di pencatatan sipil ya. Jadi perceraian itu dianggap tidak pernah ada karena pernikahan mereka dianggap tidak pernah ada juga ya. Itu ya teman-teman ya kira-kira ya. Nah, jadi mengenai terjadinya penganiayaan atau suaminya, mantan suaminya katanya telah membawa beberapa harta berharga. Nah, kalau mengenai penganiayaan, harusnya apabila suami istri melakukan hal itu terhadap istrinya atau suaminya, maka Undang-Undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, mengakomodir apabila salah satu pihak melakukan laporan atau pengaduan apabila dia menjadi KDRT. Namun apabila dalam hal ini Nikita Mirzani mau melakukan pengaduan menggunakan undang-undang KDRT, maka undang-undang tersebut tidak akan mengakomodir ya, karena ini jatuhnya penganiayaan biasa yang dilakukan oleh Antonio De Bola. Antonio De Bola dalam hal ini dianggap sebagai orang lain karena tidak ada hubungan atau ikatan suami istri menurut undang-undang. Maka apabila Nikita Mirzani mau mengadukan masalah ini, maka pasal yang digunakan adalah pasal 351, bukan undang-undang KDRT ya, karena KDRT itu jelas akan mengakomodir apabila seseorang mempunyai hubungan ikatan suami istri sah yang dicatatkan oleh negara, dicatatkan di negara baik itu di KUA maupun di pencatatan sipil. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mengenai perkawinan sah itu apabila ya dilakukan berdasarkan kepercayaan agama masing-masing, terus kemudian dicatatkan. Nah, apabila perkawinan tidak pernah dicatatkan di KUA maupun pencatatan sipil dan itu sifatnya nikah siri atau di bawah tangan, maka perceraiannya itu dianggap tidak pernah ada karena dianggap tidak pernah menikah secara negara. Nah, itu ya teman-teman ya kira-kira ya. Demikian apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.